Shalom, selamat sore tretan semuanya. Saya berkati Tuhan Yesus. Hari ini ya sekarang Anda bisa lihat kita saat ini ada di Bukit Sion. Jadi Bapak Ibu Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita ada di Bukit Sion. Haleluya. Haleluya, saudara. Udara di sini sejuk. Nah, ini dia tretan ya. Indah banget, bagus tempatnya. Kita akan masuk ke tempat ini. Kopinya menggaya. Saat ini Bapak Ibu, kita ada di gereja Ayam Berkokok. Kenapa dikasih nama Ayam Berkokok? Nah, kita lihat. Ini gerejanya. Dan di atas ada salib. Ada salib, di atas salib ada apa? Ada simbol ayam. Nah, gitu. Dan saya rekomendasi kepada Anda, apabila Anda mau datang ke Israel, lebih bagus pada bulan-bulan November ini, saudara. Karena bulan November adalah bulan yang sejuk ya. Lebih baik ya bulan seperti ini, bulan November, karena tidak terlalu panas. Teman ada yang datang bulan 6 ya, dan itu dalam keadaan panas banget, sampai ada yang bawa payung. Kalau sekarang tidak pakai payung, saudara, malah pakai jaket, tapi tidak terlalu dingin juga di sini. Nah, Anda lihat di sini orang yang tidak kuat dingin, maka orang tersebut pakai jaket. Di sekitar ini banyak adanya burung gagak. Burung gagak banyak di sini, saudara. Yo, kita jalan lagi. Kita jalan lagi, saudara. Ini tanahnya kopi. Iya, Mak. Fotolah mumpung ada di Israel. Rumah si Kayapas. Si Kayapas. Oke. Masih ada di toilet atau nggak ada, Bu? Nggak ada, oke. Nggak tahu deh kalau ini ada. Nggak apa-apa. Jadi sepanjang jalan ini kita naik turun tangga. Jadi harus mempersiapkan fisiknya ya Bapak Ibu ya, kalau mau pergi ke Israel, mau ziarah. Sebentar lagi kita akan masuk gereja, cari satu tempat dan mau foto bersama. Sudah. Kita cari satu tempat dan dengar semua ceritanya. Kalau memang ada cerita ini. Nah, di sini ada gambar. Ya, saat Yesus bilang kepada Petrus, kamu juga akan menyangkal saya 3 kali sebelum ayam berkokok. Kita akan masuk ke dalam. Nah, oke, kosong di situ. Yuk. Hati-hati tangga.
Boleh duduk. Duduklah dulu. Kita akan ambil waktu di sini. Jadi duduk. Ya, duduk dulu. Duduk aja. Kita akan bicara cukup lama di sini. Silakan duduk, saya mau mulai. Nanti kita ada waktu untuk lihat, nanti kita juga turun ke bawah. Silakan duduk. Kita sudah mengunjungi Getsemani. Kita ikuti jalannya seperti dulu. Dari Getsemani, Yesus ditangkap. Tapi saat mereka di perjalanan ke Getsemani, Yesus berkata, malam ini semua akan menyangkal saya. Petrus berkata, Tuhan, bahkan saya mati dengan kamu, saya tidak akan menyangkal. Tapi jawabannya Yesus, Petrus, kamu juga akan menyangkal saya. Tiga kali. Sebelum ayam berkokok. Lalu mereka ke Getsemani, udah lupa. Tertidur, kita udah dengar cerita di sini. Dan sesudah Yesus ditangkap, dia dibawa ke sini, ke rumah Kayafas. Di situ dia diadili, ya. Atau lebih benar bilang disiksa dulu, baru diadili. Nah, Petrus di luar, dia belum boleh masuk. Ngobrol dengan orang yang di luar, ada yang bikin api. Bulan kira-kira Maret, ya, kira-kira lebih bulan Maret, jadi dingin malam, saat malam. Saat mereka ngobrol, ada yang bilang, kamu bersama mereka dari utara, kamu orang utara. Petrus bilang, bukan saya, bukan saya. Menyangkal pertama kali, kedua kali. Dan ketiga kali ada perempuan yang bilang, accentmu, cara kamu ngomong, itu orang utara, kamu punya accent utara, kamu orang utara. Petrus menyangkal ketiga kali, baru ayam berkokok. Petrus ingatkan, katanya Tuhan, dan menangis. Jadi gereja ini namanya gereja Ayam berkokok. ayam berkokok, atau Petrus ini galikan tuh dari kata galo itu ayam. Nah, di dalam Yesus disiksa dulu baru diadili. Nah, bagaimana cara diadili? Ada tempat yang dungeon gelap di bawah tanah. Tidak mungkin Kayafas, imam besar, dia akan turun ke bawah. Karena di bawah kotor, di bawah bau, di bawah gelap. Imam besar dia seperti presiden. Tidak mungkin. Ada lubang. Ada tempat lain saya bisa buang. Ya, lempar Yesus ke dalam. Kayafas bisa berdiri dari atas. Tidak jauh beda dari saya berdiri begini dan menandingi dia. Sampai hari Jumat pagi-pagi, Yesus ditarik dengan tali seperti gambarnya ini ditarik. Dan dikirim ke Pontius Pilatus. Dan sebenarnya bukan hanya Yesus disiksa dan diadili di sini. Setiap orang Yahudi yang harus diadili oleh Kayafas disiksa dan diadili di sini. Jadi apa yang peristiwa di sini? Petrus menyangkal Yesus. Yesus disiksa di sini, diadili di sini, sebelum dibawa ke Pontius Pilatus. Nah, kalau ini tempatnya, harus bukti. Bagaimana bisa bukti tempatnya? Kita menjelaskan hari pertama. Ada Alkitab, ada buku sejarah, dan ada arkeologi. Dan kalau semuanya cocok mendukung satu-satu sama lainnya, kita bisa bukti. Dan di sini semua cocok.
Di buku sejarah yang ditulis 2000 tahun yang lalu, di Yerusalem ada 3 penjara. Oke, kita pikir bersama, di mana ada penjara? Di mana harus mengadili orang? Siapa yang mengadili orang 2000 tahun yang lalu? Ada 3 otoritas. Otoritas yang pertama adalah Pontius Pilatus, gubernur Romawi, itu yang tertinggi. Gubernur Romawi punya istana, besok kita ke runtuhan situ, bentengan ataunya disebut di Alkitab, disebut juga lokasinya, disebut di buku sejarah, disebut lokasinya. Dan orang arkeologi udah ketemu yang satu pas, bingo, bukti. Yang kedua, siapa lagi harus mengadili orang Yahudi? Raja Yahudi. Herodes. Raja Yahudi saat itu Herodes. Herodes Antipas atau Archelaus, dua-duanya ada di Yerusalem karena hari raya. Disebut di Alkitab dekat gerbang Yope, dia punya istana. Disebut juga, sorry, mungkin saya salah ngomong. Sekarang itu dekat gerbang Yope. Tapi istana Herodes disebut di Alkitab, disebut di buku sejarah termasuk lokasinya. Orang arkeolog ketemu itu reruntuhannya di mana sekarang ada gerbang Yope, dekat daerah itu. Jadi yang kedua, pas sudah ada bukti. Sisa satu penjara lagi. Siapa lagi harus mengadili orang Yahudi? Otoritas ketiga. Ayo. Raja Yahudi, ada gubernur Romawi, dan siapa lagi? Pontius kan sudah. Imam besar. Imam besar Yahudi. Imam besar harus mengadili mereka menurut hukum-hukum Yahudi. Imam besar saat itu Kayafas. Kita tahu dari buku sejarah, orang di Bukit Sion orang kaya tinggal, yang punya cukup uang untuk membangun rumah yang luas. Di Bukit Sion orang yang kaya tinggal. Di Alkitab kita tahu Kayafas, dia pasti kaya, juga sulit korupsi, dia tambah kaya. Ini kita tahu, tapi kita di Bukit Sion dekat jalan raya ke Bukit Zaitun. Orang arkeologi ketemu di sini runtuhan. Kita di Bukit Sion dekat jalan raya ke Bukit Zaitun. Orang arkeologi ketemu di sini keliling kita runtuhan dari rumah-rumah yang orang kaya punya, yang besar. Kita bukan orang arkeologi, kita di gereja sekarang. Tapi dulu ada di sini rumah. Cuma dan di situ dan di sana di daerah ini banyak runtuhan rumah-rumah yang orang kaya punya, yang cukup luas ditemukan. Tapi cuma hanya di bawah rumah ini mereka ketemu penjara. Kalau imam besar adalah di Bukit Sion. Di sini kita ketemu rumah yang orang kaya punya, dan hanya di bawah rumah ini ada penjara. Tidak ada penjara lain karena ada 3 penjara dulu. Artinya harus ini jadi imam besar Kayafas, rumah imam besar Kayafas. Harusnya di sini adalah penjara di mana Yesus disiksa, diadili, karena tidak ada opsi lain. Hanya di sini. Sebentar lagi ada kereta orang di sini. Kita tertawa, artinya kita harus setelah mereka. Tidak apa-apa. Habis ini kita akan turun. Kemana kita turun? Bukan ke lubangnya ini, kita turun ke penjara dulu, di mana Yesus disiksa. Sekali lagi, bukan hanya Yesus, bukan semua orang Yahudi yang harus diadili oleh Kayafas. Disiksa dulu di sini. Bagaimana caranya Yesus disiksa? Nanti kita turun ke bawah, kita akan lihat ada penjara yang udah dibersihkan, udah ada kaca, dulu jelek di situ. Ada lubang dengan tali tangannya bisa diikat, ada lubang dengan tali kakinya bisa diikat, dan bisa dipukul. Berapa kali dipukul? Belum tahu? Kita akan tahu di bawah. Yuk. Petrus. Ini si Petrus yang nyangkal 3 kali. Dia menangis karena dia ingat kebaikan Tuhan. Ya, kita akan melihat penjara di bawah tanah ini ya Bapak Ibu ya, dan di sini tempatnya masih asli.
lagi datang. Cepat masuklah. Oke, kita posisi kita udah dijanji. Posisi udah paling ujung belakang. Minggu lalu jadi parah. Jadi mau ikut turun dari 2012 ya? Saya ya dari 2012 sudah. Iya, karena ada orang salam ya, saya pernah ikut GEVA 2012. Salam kembali. Ada Ramsi juga kawan dia ada bilang gitu. Berarti dia tahu. Banyak orang subscriber saya sudah tahu dirinya. Thank you. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kan sama-sama YouTuber. Semoga dipakai Tuhan. Semoga tidak lama sampai Ternyata saya tidak sebelum kenal dengan Geva, ternyata subscriber saya banyak kenal dengan Geva. Kalau Marisa belum tahu, belum ada komen. Ini udah. Saya mau duluan sebentar lagi. Saya mau duluan supaya mereka tidak lulus. Mau duluan supaya mereka tidak salah. Tidak salah jalan. Ini tempat apa ini? Nanti kita ke situ. Kita ke bawah dulu ya. Kita akan ke tempat di mana Yesus disiksa ya, Bapak Ibu ya. Sabar. Di sini tidak boleh terlalu keras kalau bicara. Karena gereja. Harus 2000 tahun yang lalu Yesus sudah sabar di sini, kita harus sabar. Harus lebih bersabar. seperti tidak disiksa, tidak dipukul. Kita cuma suruh antri kan? Ya, Jadi kita harus sabar. Kita tidak disiksa. Juga tidak dipukul. Benar juga Geva bilang. Kita ini cuma antri, jadi harus sabar. Dan orang Indonesia dikenal di sini orang yang sabar dan taat antri. Patuh antri, nggak kayak tadi. Ada orang Rusia nyelonong-nyelonong. Waktu di tempat melihat palungan, tempat Yesus dilahirkan dan tempat Yesus diangkat ke surga, disitulah ada perempuan bule yang nyelonong. Nanti Trentan tahu lah ya, pas waktu saya udah share videonya. Kita di sini harus sabar. Awas ya Pak, Bu, pendek itu tangganya sebelah situ ya. Kita turun, naik turun tangga. Ini kita pergi ke penjara yang ada di ruang bawah tanah. Kalau sekarang ada lampu, kalau dulu nggak ada lampu. Oke. Ini penjara ya, tempat Yesus dulu disiksa di tempat ini. Dan ini masih asli ya Bapak Ibu ya, karena keasliannya dijaga sampai ditutup dengan kaca biar tidak merusak keasliannya. Karena yang datang ke tempat ini adalah orang-orang seluruh dunia ya. masuk. Bawah tanah, di mana ini rumah Kayafas, dan di sinilah Yesus. Bukan hanya Yesus, tetapi semua orang-orang Yahudi yang disiksa, di sinilah tempatnya Bapak Ibu ya. Dan sini ada beberapa tempat ya. Saudara-saudari, selamat datang ke penjara. Kita ada di penjara sekarang. 2000 tahun yang lalu di sini ada penjara. 2000 tahun yang lalu. Belum ada kaca, AC, sebenarnya lampu. Sekarang situasi bagus di sini, tapi 2000 tahun yang lalu jelek sekali. Bau, kotor, gelap. Bagaimana caranya Yesus disiksa? Ini ada 2 lubang dengan Ini tali. batu ya, Tangannya bisa diikat, kakinya bisa diikat dan Iya, batu semua. dipukul berapa Mana kali? caranya orang zaman 40 dulu kurang bikin kayak gini ya. 1.
Dicambuk. Betul. 39. 39 Yesus dicambuk, Bapak Ibu ya. Kemudian dipindahkan ke ganjil. Darah Tuhan Yesus itu. Ganjil tempat gelap di bawah tanah yang tadi kita lihat dari atas untuk diadili. Kenapa Yesus dipukul 40 kurang 1? Dulu mereka percaya nomor 40 itu nomor yang simbol komplit. Berapa lama bangsa Israel di Gunung Sinai? 40 tahun. 40 tahun. Dan berapa lama Yesus puasa? 40 hari. 40 hari. Dan sesudah berapa hari Yesus naik ke surga sesudah dia bangkit? 40 hari. Jadi memang 40 itu nomor yang berulang dan simbol komplit. Jadi mereka percaya dulu kalau orang dia harus disiksa sebelum diadili, dia dipukul. Tapi harusnya dipukul 40 ya. Tapi mereka percaya orang Yahudi walaupun dia bersalah, berdosa juga membunuh orang lain. Setiap orang, apapun jahat dia menjadi, pasti di dalam hatinya ada sesuatu yang baik. Itu sedikit pulsa dan karena di dalam tangan Tuhan. Jadi mereka kasih nomor yang paling dekat ke 40. Dan karena tidak ada setengah pukul, itu jadi 40 kurang 1. Ya, Paulus juga bilang, kita para rasul, saya juga dipukul 40 kurang 1. Tapi Pilatus pun yang menyerahkan, aku tidak tahu dapat kesalahannya. Itu memakan pulangkan uang yang 30 rupiah ya. 30 uang perak. 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 Yang dijual sama Yuda. Dari sini kita akan ke dungeon, tempat gelap di bawah tanah, di mana Yesus diadili. Di situ kita akan berdoa, pendeta akan pemimpin kita berdoa. Sekarang kita bisa semua tersenyum karena kita diambil dengan foto. Lebar Pak, lebar. Senyum. 1, 2. Dia harus dipukul 40 kurang 1. Semua ikut pendeta. Ikut pendeta ke sini. Ya, harus tunggu dulu. Sekali jauh, kantong hijau. Berarti ini zaman dulu gimana ya Geva bikin ini? Dipahat ya? Ada alat dan mereka Kan bukan? alat mereka Iya dipahat. Orang Indonesia bilang Dipahat? Dipahat. Wah, kenapa tangan? nanti semua ikut dengan barista. Pendeta akan memimpin doa. Ibu Anda ini siapa? Itu lambang Yesus. Masih asli, Bapak Ibu ya, masih asli ternyata. Ya, lagu di atas. Inilah tempat penyiksaan Yesus dan dicambuk sebanyak 39 kali. Dan sekarang di sini ada gereja, yaitu gereja ayam berkokok, karena simbol dari Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali, Bapak Ibu ya. Dan disitulah Petrus menangis
Di situ Petrus menangis karena mengingat perkataan dari Yesus bahwa Petrus, kamu pun akan menyangkal saya 3 kali. Disitulah Petrus mengingat akan perkataan-perkataan itu. Bapak Ibu sang Tuhan, saya kalau ingat Petrus saya rasa sedih banget Bapak Ibu ya. Karena saya sama dengan Petrus pernah menyangkal Tuhan. Ketiga kalinya saya kembali ke Kalimantan Bapak Ibu. Saya kalau ikut juga nangis, saudara. Tuhan Yesus baik, masih mengasihi, menyayangi saya, dan menjadikan saya anaknya yang luar biasa dan dikasihinya. Tuhanku, saya yakin dan percaya, saudara. Kenapa Tuhan memberkati saya perjalanan ini, saudara? Karena Tuhan ingin mengingatkan bahwa saya dan Anda jangan menyangkal Tuhan lagi. Jangan menyangkal Yesus, karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Setiap saya mengingat akan Petrus, saya sedih. Karena terus terang itu mengingatkan dari apa yang saya lakukan, Bapak Ibu. Terima kasih saudara. Bagi Anda yang merasa diberkati dengan perjalanan saya di Honduras, doa dan dukungan selalu saudaraku. Kiranya juga sepanjang perjalanan ini boleh hamba diberikan kesehatan dan segala apa keperluan hambanya ini tanpa kekurangan selama perjalanan di Israel. Jangan lupa saudaraku, di-share sebanyak-banyaknya orang Madura bisa datang ke Israel. Salam setong dara dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.